Dari pandang Pak Adi, potensi-potensi pelanggaran seperti apa yang akan terjadi di PSU ini, Pak? Potensi pelanggaran di PSU udah oke ya. Saya tadi mencatat kekhawatiran para kandidat melalui utusannya di sini tentang politik uang. Tetapi kalau dalam pengamatan saya, politik uang itu akan sangat tinggi apabila PSU diadakan secara parsial. Satu, dua, atau beberapa TPS saja, itu posisinya sangat tinggi. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi betul. Tapi kalau keseluruhan seperti ini, PSU-nya, saya yakin semua kandidat juga sudah pada letoy kemarin. Baik. Habis-habisan ya Pak Adi ya? Ya, tapi selain daripada itu, saya punya pikiran pertama untuk para kandidat dan kedua untuk penyelenggara. Yang saya mulai dari penyelenggara Bawaslu. Bawaslu saya pikir betul-betul diuji betul ini ke profesionalitasnya. Mesti memperlihatkan betul seprofesional apa sih Anda. Saya tahu Bawaslu Pasaman itu sepengetahuan saya ahli hukumnya nggak ada. Siapa ahli hukumnya di sana? Nggak ada. Baik. Ketuanya Lili Juwita itu jurusan pendidikan orangnya. Jadi jangan seperti kemarin. Sekarang sudah diputus ini bukan pelanggaran. Besok masuk lagi lalu diputuskan. Iya benar pelanggaran rupanya. Jangan begitu putusan. Seharusnya kalau satu sudah diputus bukan pelanggaran, masuk lagi laporan berikutnya NO dia. NO. Dan yakin dengan putusan yang pertama itu. Bawaslu, saya ingatkan Bawaslu. Dulu semasa saya masih dinas, Bawaslu ini sangat berani menabrak PKPU. Contohnya, silon yang diwajibkan di PKPU, Bawaslu berani mengatakan itu tidak wajib. Dan memberi putusan yang berbeda untuk laporan-laporan yang dugaan pelanggaran. Dulu seperti itu, sekarang mana Bawaslu yang begitu? Nah, ini kan didengar juga Bawaslu Provinsi ini teman-teman saya di provinsi. Kembalikan saja itu. Nah, ini untuk Bawaslu. Kemudian untuk KPU terakhir nanti untuk pasangan calon. Saya kaget dengan Bang Yunzar kok masih khawatir sih sebagai mantan penyelenggara seharusnya punya cara, punya tip untuk punya trik untuk membungkam pelaku politik uang. Kalau tadi disebutkan dulu banyak loh orang mau memilih pasangan nomor 3, tetapi karena kami tidak memberi uang, tidak memberi ini, lalu banyak. Kenapa kalau banyak, kenapa tidak satu pun yang dilaporkan dulu gitu? Bang Yuzar kemana waktu itu? Baik. Nah itu terakhir untuk Bawaslu, untuk KPU. Untuk KPU, saya selagi masih aktif itu ngomong begini. Kalau ada kandidat yang main politik uang, dipastikan itu adalah kandidat panik. Sudah paham bahwa dia tidak akan terpilih. Satu-satunya cara adalah tebar uang. Nah ini satu-satunya cara. Kok lagi kadapi pemilih juga, kadapi suara juga begitu. Kalau enggak ya sudah, berarti memang sudah memang nasib begitu. Ini prinsipnya. Kandidat panik ini. Nah, ini dia putusan 71 2016 nanti saya minta waktu sedikit saja untuk closing masalah ini nanti. Tapi saya dengan politik uang dulu. Jadi sudah saatnya kalau masyarakat tidak bisa berpuasa melihat tawaran uang, terima saja uang itu, tapi pastikan jangan pilih orang yang memberi uang. Nah itu, kenapa begitu? Bahaya, dia akan mengembalikan uangnya dari jabatannya itu nanti. Tidak akan ada memikirkan rakyat pemilih yang sudah mendukung dia selama ini. Nah kenapa? Karena yang saya katakan tadi itu, orang kalau yakin dia terpilih, nggak penting dia main-main politik uang. Karena itu sudah jelas-jelas pelanggaran pidana, bukan pelanggaran biasa, pelanggaran pidana itu. Nah, jadi demikian. Kemudian tentang closing tadi, pada umumnya tadi mengatakan putusan MK sudah final. Saya paham itu final and binding. Tetapi putusan MK boleh final. Laju demokrasi yang cedera tidak final sampai di sini. Finalnya putusan MK ini sudah kita laksanakan. Tidak ada satupun yang tidak sepakat untuk dilaksanakan. Itu finalnya putusan MK. Sudah selesai memang.
Tapi kesalahan yang saya katakan tadi itu tidak berhenti sampai di sana. Makanya saya menyambut baik niat Anggit Kurniawan untuk maju ke Majelis Kehormatan MK, tidak untuk memulihkan hak konstitusionalnya lagi, tetapi untuk memulihkan nama baiknya kembali. Nah, saya harap dan hati-hati betul untuk beracara kembali di Majelis Kehormatan. Jangan kecolongan lagi seperti kemarin. Saya jujur saja, saya kritik betul Pak Heru Yudodo, pengacara Pak Doni waktu itu. Kemana dia pada waktu sidang terakhir pembuktian itu? Saya tahu dia di mana. Dia menjadi ahli dalam perkara lain, di panel lain. Ini yang mengecewakan betul bagi saya. Oke. Nah itu persoalannya. Jadi oleh karena itu KPU sekali lagi jangan lagi pernah tidak mampu melaksanakan dengan baik tahapan, dan ketika sudah mampu melaksanakan dengan baik, belum selesai pekerjaan, masih ada persoalan hukum seperti kemarin, jangan lagi terulang tidak mampu mempertahankan produk hukumnya. Baik, oke. Nah ini pesan saya. Saya kembali kepada Pak Idinil berikutnya. Pak Idinil, lantas bagaimana kalau kita melihat sekarang ini adalah seperti kesempatan kedua bagi keseluruhan pasangan calon begitu. Apa yang dikhawatirkan oleh seluruh pasangan calon ini, bagaimana kita menyikapinya Bapak? Seberapa berbahayakah politik uang yang akan terjadi di PSU ini? Ancamannya seperti apa Pak Idinil? Ya, bicara ancaman dalam sebuah PSU, memang faktor utama itu adalah terjadinya politik uang. Tapi tidak hanya itu. Saya mencatat dalam setiap pilkada ataupun PSU, paling tidak ada 5 hal yang perlu kita kawal secara sungguh-sungguh. Nah, terkait dengan politik uang ini, saya kira semua kita perlu menyadari bahwa politik uang itu adalah satu penyakit berbahaya dalam demokrasi elektoral. Mau kalah atau menang, dua-duanya sama-sama merugikan bangsa. Nah, saya tidak sepakat tadi dikatakan kalau sulit untuk menolak, terima saja uangnya tapi jangan pilih orangnya. Itu sering sekali diungkapkan oleh kadang-kadang juga para pemberi sosialisasi kepada masyarakat gitu. Saya tidak ingin mengatakan seperti itu, karena dampak dari politik uang, dampak dari mengambil uang orang yang sudah kita terima, kemudian dia tiba-tiba menang, itu luar biasa dampaknya. Mereka tidak lagi bertanggung jawab kepada pemilih. Dia merasakan bahwa suara pemilih itu sudah dibeli, dan akhirnya dia akan berorientasi untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan sekelompok pemberi uang dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu kawal bersama-sama politik uang ini. Kalau ada masyarakat melihat ada orang memberikan uang, nah catat waktu kejadian, kalau bisa ambil foto dan segera laporkan kepada Bawaslu. Tidak perlu ditunggu-tunggu, tidak perlu ditunggu-tunggu. Kita beri pelajaran kepada orang itu. Dan kepada masyarakat juga kita perlu beri kesadaran bahwa kita tidak akan sejahtera, tidak akan kaya dengan uang yang diberikan oleh para kandidat itu. Karena berapalah jumlah uang itu dibandingkan dengan masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita, dengan pembangunan yang harusnya untuk kepentingan rakyat, tiba-tiba berubah kepada kepentingan dari para pemberi uang gitu. Nah, untuk itu kita perlu kawal bersama-sama. Kita cegah agar jangan terjadi politik uang itu dalam PSU ini. Kemudian KPU juga perlu memperketat pelaporan dana kampanye dari setiap calon ini. Transparansi pembiayaan kampanye ulang ini juga harus disampaikan dengan terbuka kepada KPU dan bisa diaudit oleh auditor independen gitu. Nah, pemantauan ketat terhadap serangan-serangan fajar, kemudian juga uang bensin, uang transportasi dan sebagainya, yang kadang-kadang itu dijadikan sebagai dalih untuk membantu agar orang bisa datang ke TPS. Nah ini juga saya kira perlu dikawal bersama-sama. Baik. Tidak hanya itu saya kira, Okta.
Ya, kita perlu juga kawal banyak hal. Misalnya ada pemilih-pemilih fiktif ya, Baik. karena kehilangan kemampuan untuk memobilisasi pemilih, akhirnya didatangkan pemilih-pemilih fiktif, sehingga dia juga menggunakan suara orang lain, karena banyak sekali orang yang tidak menggunakan hak suara dalam pilkada ulang ini. Dan pemilih-pemilih yang yang ganda ini juga sering terjadi di dalam dalam PSU. Nah, ini saya kira juga perlu dikawal bersama-sama. Nah, kemudian penyelenggara juga seperti itu, terutama penyelenggara ad hoc ya, penyelenggara ad hoc yang tidak netral, dia punya kepentingan, dan kemudian dia juga tidak menjaga legitimasi pemilih PSU ini, sehingga prosedur yang harusnya dia lakukan tetapi tidak dilakukan oleh sungguh-sungguh.